Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Fatana dengan NIM 24 20 20 12 014 akan memaparkan hasil analisis saya mengenai dakwah sebagai estetika algoritmik wacana keimanan dalam scroll TikTok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu, dosen mata kuliah analisis wacana, Bapak Dr. Rama Kertamukti. Baik, langsung saja teman-teman, di sini saya akan membahas bagaimana sih algoritma TikTok itu membentuk cara baru penyebaran dakwah dan pengalaman keagamaan. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, kita itu setiap hari membuka media sosial, terutama TikTok, Instagram, atau YouTube, dan lain sebagainya. Tanpa sadar dari kegiatan kita sederhana seperti itu, kita bisa mendapatkan nasihat agama, kutipan ayat, atau bahkan potongan ceramah yang sering kita temukan di media sosial. Nah, teman-teman, itulah sebenarnya tanda bahwa dakwah sekarang itu tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Namun di sisi lain ada sistem yang ikut menentukan apa yang kita lihat dan kapan kita melihatnya, yaitu algoritma. Nah, jadi sebenarnya kita sedang hidup di zaman di mana dakwah dan teknologi itu saling membentuk satu sama lain, teman-teman. Nah, tentunya hari ini juga kita akan membahas bagaimana sih menunjukkan bahwa cara orang beriman dan belajar agama itu mulai dibentuk oleh sistem algoritma ini, yaitu sistem yang menentukan konten apa yang muncul di layar kita. Jadi bukan hanya manusia yang menyebarkan dakwah, tapi juga mesin digital itu ikut berperan, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut untuk menganalisis, di sini saya ada. Nah, di sini teman-teman, sebelum saya lanjut membahas mengenai analisis, di presentasi ini saya menampilkan potongan video ceramah Ustadz Tanan Ataki yang viral di TikTok. Nah, videonya ini hanya berdurasi beberapa detik, teman-teman, tetapi bisa membuat banyak orang merasa tersentuh, tenang, bahkan ada juga yang sampai menangis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena video ini dirancang dengan cara yang sangat visual dan emosional. Dari mungkin teman-teman di sini sering merasa bahwa ketika scroll TikTok sering merasa kok ini pas banget ya sama kondisi hati saya, kok TikTok tahu ya apa yang saya rasakan, kok TikTok paham ya apa yang saya mau. Nah, itu sebenarnya video tersebut itu muncul karena algoritma itu membaca kebiasaan kita, apa yang kita tonton, apa yang kita sukai, dan bahkan apa yang kita cari sebelumnya. Nah, dari video Satanan Ataki ini kita bisa mengatakan bahwa contoh nyata bagaimana dakwah itu mulai beradaptasi dengan budaya digital. Secara kalimat sederhananya, tapi secara dari kalimatnya yang sederhana tetapi efeknya besar. Musik dan visualnya membuat pesan agama itu terasa lembut dan personal. Namun yang menarik, video ini bisa muncul di layar HP atau di layar laptop kita itu bukan karena kebetulan, teman-teman, tetapi karena algoritma yang sedang kita tahu apa yang sedang kita butuhkan. Ketika kita sedang mencari ketenangan atau menonton video bertema sedih, algoritma itu langsung menampilkan konten yang sejalan dengan suasana hati kita. Artinya, perasaan spiritual yang muncul itu tidak hanya hasil dari isi pesan, tetapi juga hasil dari cara sistem bekerja membaca emosi manusia. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita selanjutnya akan membahas mengenai ketika dakwah bertemu dengan algoritma. Media sosial itu mengubah cara dakwah disampaikan dan diterima masyarakat. Salah satunya adalah TikTok. Nah, seperti yang kita ketahui, TikTok ini memiliki algoritma yang sangat canggih, teman-teman, di mana algoritma ini menentukan konten apa yang akan muncul di layar kita. Kalau kita sering menonton video Islami, maka TikTok akan terus menampilkan video dakwah secara terus-menerus. Dari sini muncullah fenomena baru, dakwah itu menyesuaikan diri dengan logika algoritma. Nah, artinya agar dakwah itu bisa menjangkau banyak orang, pembuatnya harus tahu bagaimana cara menyenangkan sistem di TikTok. Misalnya, mereka membuat video berdurasi pendek, menggunakan musik yang tren, memakai visual yang menarik, atau bahkan menciptakan atau membuat caption atau kalimat yang menyentuh. Dengan begitu, dakwah itu bisa tetap muncul di beranda pengguna dan tidak hanya tenggelam di antara jutaan konten lainnya. Itulah kenapa videonya dikemas singkat, visual, dan
emosional agar sesuai dengan algoritma. TikTok ini teman-teman tidak netral, ia itu punya sistem yang terus memantau perilaku kita. Jadi kalau dakwah ingin bertahan hidup di TikTok, maka ia harus mengikuti irama algoritma TikTok. Nah, kreator dakwah itu perlu tahu jam terbaik juga untuk bagaimana sih kapan jam terbaik untuk mengunggah, jenis musik yang sedang tren, atau bahkan gaya editing yang membuat orang itu bertahan menonton video tersebut. Dengan begitu, dakwah itu bukan hanya bicara tentang pesan moral teman-teman, tapi juga bicara tentang strategi komunikasi digital yang sekarang ini menimbulkan pertanyaan penting. Sebenarnya siapa sih yang lebih kuat pengaruhnya sekarang, dai atau algoritma? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yang membahas mengenai teori dalam analisis wacana. Salah satu teori yang saya gunakan adalah ada teori Ten-Avanjik, di mana teori ini memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu mengenai teks, bagaimana melihat bagaimana bahasa, gambar, dan simbol yang digunakan dalam video tersebut, bagaimana dimensi kognisi sosialnya, yaitu cara berpikir, emosi, dan juga persepsi pembuat serta audiens. Nah, dan yang terakhir yaitu konteks sosial atau lingkungan budaya, teknologi, dan juga kekuasaan yang mempengaruhi makna. Nah, oke teman-teman, dengan teori ini sebenarnya kita bisa memahami bahwa dakwah di TikTok itu bukan hanya soal isi ceramah, tetapi bagaimana budaya digital dan algoritma ini membentuk cara orang memahami agama. Nah, Teon Avanjik ini membantu kita melihat dakwah di TikTok itu bukan hanya dari apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana dan dalam konteks apa pesan itu muncul. Nah, lewat 3 dimensi teksnya yaitu kognisi sosial, lewat 3 dimensinya yaitu teks, ada kognisi sosial dan konteks sosial, kita bisa memahami bahwa setiap konten itu mempunyai makna yang terbentuk dari gabungan bahasa, pikiran manusia, dan juga sistem sosial di sekitarnya. Nah, jadi teori ini membantu kita untuk bagaimana sih membedah dakwah digital itu secara kritis dan menyeluruh. Oke, kita lanjut ke bagian analisis. Yang pertama yaitu dari segi dimensi teksnya, yaitu yang pertama dari video yang sudah kita lihat tadi, bahwa dalam video Ustadz Hanan Ataki ini menyampaikan bahasa yang sederhana, kalimatnya pendek, dan menggunakan nada yang empatik, atau visualnya itu juga gambarnya dibuat sedemikian menarik, subtitlenya itu pastel, efek zoom in, dan musiknya juga dibuat lembut. Nah, di mana tujuannya itu ya untuk menarik algoritma dan mempertahankan perhatian penonton. Nah, makna dakwah yang disampaikan itu menyesuaikan diri dengan logika viralitas atau logika viral di media sosial. Nah, teman-teman, dari segi video yang ditampilkan di TikTok ini, semua itu tidak dibuat hanya dengan asal-asalan, tapi sengaja dirancang agar sesuai dengan cara kerja algoritma di TikTok, yaitu bagaimana tujuannya itu mempertahankan perhatian pengguna secepat mungkin. Nah, dakwah ini sebenarnya kalimat-kalimat yang muncul dalam dakwah TikTok itu biasanya terasa hangat ya teman-teman, dan akrab. Misalnya, gak apa-apa capek, mungkin Allah sedang ingin kamu lebih kuat. Nah, gitu, kata-kata yang seperti ini sederhana tapi punya kekuatan emosional yang besar, itu yang membuat kita terasa dekat gitu. Dari segi tampilannya, elemen visualnya ini seperti warna pastel, transisi lembut, dan juga musik pelan itu dirancang untuk menciptakan suasana yang reflektif. Artinya teks dakwah tersebut tidak hanya berisi kata-kata, tapi juga pengalaman visual dan juga perasaan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, lanjut teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya, yang itu dimensi kognisi sosial. Nah, di dimensi kognisi sosial ini kita akan melihat dari bagaimana kreator dan penonton itu sama-sama terlibat, teman-teman. Nah, pembuat video atau pembuat pesan ceramah di TikTok ini tahu bahwa audiens TikTok itu suka hal yang cepat dan emosional, maka mereka membuat video yang bisa menyentuh hati dengan durasi yang sangat pendek. Nah, penonton juga merasa video dakwah itu muncul yang tepat, seolah-olah Allah sedang menegur atau menguatkan mereka. Padahal hal itu seringkali terjadi dari hasil kerja algoritma.
bukan kebetulan spiritual semata. Nah, itulah muncul konsep keimanan algoritmik di mana pengalaman religius yang dibentuk oleh sistem digital, bukan semata-mata karena kesadaran keagamaan kita sendiri. Pada bagian ini juga kita akan melihat teman-teman bahwa bagaimana emosi penonton dan strategi kreator saling berinteraksi. Kreator itu memahami bahwa audiens itu TikTok mencari ketenangan cepat, bukan ceramah panjang. Sementara penonton itu merasa video ini datang di waktu yang pas. Inilah bentuk baru dari relasi spiritual, di mana kehadiran dakwah ini tidak hanya datang dari majelis, tetapi juga dari algoritma yang membaca hati dan kebiasaan digital kita. Nah, oke, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu dimensi konteks sosial. Nah, dalam dimensi konteks sosial ini, dari sisi konteks sosial ini kita akan membahas ada pergeseran besar dalam budaya digital. Yang pertama yaitu mungkin kalau dulu itu kita berada di search culture, yaitu budaya mencari informasi secara aktif, tetapi sekarang itu kita hidup di zaman scroll culture, di mana kita hanya menerima informasi yang disajikan oleh algoritma yang dibuat oleh kita sendiri tentunya. Artinya itu kita itu tidak hanya melihat dakwah yang ingin kita dengar, tapi sistemlah yang memilihkan untuk kita. Artinya kekuasaan dakwah ini sebenarnya bergeser teman-teman. Yang dulunya dai itu sebagai sumber utama pesan agama, tetapi sekarang sebagian kekuasaan itu ada pada algoritma media sosial. Jadi bisa disebut algoritma ini dai tak kasat mata. Ia terlihat itu tapi sangat menentukan pesan mana yang menyebar dan mana yang hilang. Nah, teman-teman, ketika hidup di masa scroll culture, di mana informasi itu tidak dicari tetapi datang sendiri, hal ini membuat algoritma itu memiliki kekuasaan yang luar biasa, besar dalam dakwah. Kalau dulu ustadz atau guru agama itu menentukan apa yang kita dengar dan apa yang kita dapat, tetapi sekarang itu sistem yang memilihkan konten mana yang sampai ke kita. Jadi sebenarnya dai tak kasat mata ini ia menentukan apa yang terlihat tanpa kita sadari. Pertanyaannya di sini, apakah dakwah yang muncul di layar kita ini benar-benar pilihan spiritual atau hanya seleksi mesin seperti yang kita ketahui? Nah, oke, teman-teman, kita berlanjut ke slide berikutnya, yaitu bagaimana temuan dan implikasi. Temuan dan implikasi di sini yaitu dakwah ini bersaing dengan logika populer dan estetika media. Nah, kenapa dakwah ini bersaing dalam dunia hiburan digital? Karena yaitu agar bisa didengar, dakwah itu harus tampil menarik secara visual dan juga emosional. Yang kedua yaitu keimanan digital berbentuk dari interaksi antara manusia dan mesin. Orang merasa tersentuh itu bukan hanya karena isi ceramah, tetapi juga karena sistem tahu kapan kita membutuhkan dan kapan kreator itu menampilkan konten tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dakwah berubah dari reflektif menjadi instan dan emosional. Tidak lagi mendorong refleksi panjang, tetapi menghadirkan pengalaman singkat yang langsung itu menyentuh emosi kita gitu teman-teman. Nah, tentunya dalam dakwah ini pastinya ada tantangannya yaitu bagaimana sih agar isi dakwah itu tetap dalam dan bermakna. Meskipun itu disampaikan dengan cara yang ringan dan cepat, jangan sampai dakwah itu hanya menjadi hiburan dan tren sesaat. Nah, teman-teman, dari segi temuan kita ini, kita itu bisa melihat perubahan besar dalam dunia dakwah, yaitu bukan hanya dari segi isi, tapi dari segi strategi tampilannya. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keindahan visual itu tidak mengalahkan kedalaman makna, yaitu yang dibutuhkan yaitu keseimbangan antara spiritualitas dan juga strategi media. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai dakwah sebagai estetika algoritma. Dan sebagai penutup di sini saya ingin menyampaikan bahwa media sosial dan algoritma itu memang telah mengubah wajah dakwah, tetapi bukan berarti maknanya hilang.
kita sebagai pengguna digital itu perlu sadar bahwa di video yang kita tonton ada sistem besar yang memang mengatur aliran pesan dan juga emosi kita. Tugas kita adalah bagaimana menjaga agar dakwah itu tetap menjadi sumber kebaikan dan kedalaman spiritual, bukan sekedar tontonan viral. Nah, kesimpulannya perubahan ini sebenarnya bukan hal yang buruk, tapi justru bisa menjadi peluang besar selama kita sadar peran algoritma. Dakwah itu juga bisa menjadi luas jangkauannya dan lebih relevan bagi generasi muda. Namun kita juga perlu berhati-hati teman-teman agar dakwah tidak kehilangan ruhnya. Jangan sampai keimanan kita itu bergantung pada rekomendasi sistem, bukan pada kesadaran diri yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di tengah dunia yang digital ini, tugas kita itu bagaimana kita bukan menolak teknologi, tetapi menjinakkan algoritma agar menjadi sarana dakwah yang bermakna. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai dakwah estetika algoritmik yang sudah saya sampaikan. Kalimat penutup, jadi bukan salah TikTok, tapi bagaimana cara kita menggunakannya dan bagaimana para dai ini bisa tetap menjaga nilai dakwah ini di tengah algoritmik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.